Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa BMH TV yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertemuan dengan bulan suci Ramadan tentu merupakan pertemuan yang menggembirakan dan harus dimaksimalkan. Terutama dalam hal kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikan yang identik dengan bulan suci Ramadan itu adalah zakat harta. Dan di akhir Ramadan juga ada yang disebut dengan zakat fitrah. Pada sisi tertentu, zakat yang paling identik dengan bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Adapun zakat harta itu tidak tersandera, dalam arti kata tidak harus menunggu bulan suci Ramadan. Meskipun beberapa umat Islam menunggu momen bulan suci Ramadan untuk menunaikan zakat hartanya. Mungkin karena ingin mengambil keutamaan Ramadan, di mana kebaikan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait zakat di bulan suci Ramadan, ya, ada beberapa poin yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, kalau ingin berzakat di bulan suci Ramadan, itu tidak boleh melewati haul dari perhitungan harta kita. Misalnya ada yang hartanya telah mencapai haul 1 tahun di bulan Sya'ban. Atau 1 bulan sebelum Ramadan, yang di tahun ini misalnya Ramadan kita di bulan Februari, haul hartanya sebenarnya sudah cukup di bulan Januari. Tapi karena ingin membayar zakat di bulan suci Ramadan, maka dia undur. Dan ini tidak boleh. Karena zakat harus ditunaikan apabila telah mencapai 1 tahun dan juga telah mencapai nisab. Maka jangan sampai karena ingin mengejar pahala yang berlipat ganda zakat di bulan suci Ramadan, mengorbankan kewajiban zakat kita yang membuat kita mengejar yang sunnah lalu melakukan yang haram. Yang kedua, ya, zakat di bulan suci Ramadan itu dibolehkan apabila kita memajukan dari haul yang seharusnya. Misalnya zakat kita itu jatuhnya di bulan Syawal. Namun karena ingin mengejar keutamaan pahala di bulan suci Ramadan, maka kita majukan. Meski harta kita baru 11 bulan, namun karena sudah mencapai nisab, dan kita ingin mengejar keutamaan bulan suci Ramadan, maka ini juga dibolehkan. Yang ketiga, zakat di bulan Ramadan itu tidak harus di awal Ramadan. Bisa juga di akhir Ramadan, namun boleh jadi ada yang mengantisipasi, khawatir lalai, khawatir sibuk, khawatir terlupa. Maka kemudian haulnya yang itu seyogyanya di akhir Ramadan, kemudian dia majukan. Maka ini juga boleh. Karena dalam fikih, wajibnya atau syarat mutlak zakat itu adalah nisab. Sementara haul itu bukan syarat yang mutlak. Bisa dimajukan tapi tidak boleh diundur melewati 1 tahun perjalanan harta itu di tangan kita. Nah, pemirsa BMH TV yang berbahagia, membayar zakat di bulan suci Ramadan, ya, terlepas daripada itu merupakan kewajiban, di sisi lain adalah wujud kegembiraan kita dan wujud ketundukan kita kepada syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Saya tergantung daripada prasangka hambaku. Jika hambaku itu bergembira dalam menjalankan syariatku, maka Allah itu juga akan bergembira terhadap sang hamba. Apabila sang hamba itu bersemangat dalam menjalankan syariat Allah, maka Allah akan lebih bersemangat mendekatkan dirinya kepada sang hamba tersebut. Maka menunaikan zakat di bulan suci Ramadan, ya, bukan sekedar karena itu wajib, bukan sekedar karena itu menghindarkan kita dari dosa, tapi sebagai wujud kegembiraan kita. Karena dengan zakat itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka hal inilah yang harus tertanam secara kuat. Bahwa zakat
bukan sekedar kewajiban, tapi zakat adalah ekspresi kegembiraan kita dalam melakukan amal-amal kebaikan. Nah, pemirsa BMH TV yang saya banggakan. Di sisi lain, berbicara tentang zakat, kewajiban harta kita di bulan suci Ramadan, ada yang disebut dengan fidyah. Kalau zakat terkait dengan harta kita, maka fidyah terkait dengan ketidakmampuan kita menunaikan puasa. Tidak terkait dengan harta kita. Artinya, fidyah tidak mengenal kaya miskinnya kita. Fidyah tidak mengenal kemampuan finansial kita. Dia terkait dengan ketidakmampuan kita menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan uzur-uzur yang ditetapkan oleh syariat. Fidyah itu boleh ditunaikan di awal waktu. Jikalau memang kita sejak awal Ramadan divonis dalam tanda kutip berdasarkan standar syariat tidak mampu menjalankannya. Semisal orang tua yang secara fisik sudah tidak mampu lagi berpuasa Ramadan. Maka sejak bulan Ramadan di hari pertama itu sudah boleh menunaikan fidyahnya, ya. Sebagai ganti terhadap 30 hari atau 29 hari Ramadan yang tidak bisa dia tunaikan karena faktor fisik. Atau misalnya ibu yang menyusui, yang khawatir kesehatan bayinya, kesehatan dirinya, ya, terdampak dari Ramadan yang dia lakukan. Maka sejak hari pertama dia sudah boleh menunaikan fidyahnya. Maka zakat, fidyah, dan infak ini adalah merupakan kebaikan finansial, ibadah harta yang harus ditunaikan dengan penuh kegembiraan. Ya. Pemirsa BMH TV yang saya banggakan. Satu hal yang ingin kami tegaskan bahwa berhati-hatilah dalam menunaikan zakat, terutama jikalau zakat itu telah mencapai haulnya dan karena kelalaian kita terlewat, baik itu terlewat secara sengaja ataupun terlewat secara tidak sengaja. Karena ini terkait dengan kewajiban kita di dalam menjalankannya, dan jikalau kelalaian itu terjadi, maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang-orang yang sengaja melalaikan kewajibannya dalam hal dia mampu untuk menunaikan tepat pada waktunya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.